waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat dan rahmatnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa berhadir menunaikan salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita di masjid ini, di rumah Allah ini, menjadi amal ibadah hendaknya. Amin. 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 Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengulang-ulang pelajaran kita tentang 40 hadis, memahami 40 hadis yang mengkaji tentang pokok-pokok ajaran Islam. Dan kemarin sudah kita sampaikan tentang hadis yang menjelaskan tahapan penciptaan manusia atau proses terjadinya kita di rahim seorang ibu. Dan telah kita sampaikan kemarin, dalam hadis ini menyampaikan 3 tahapan. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 dan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kalau kita gabung dari penafsiran dengan hadis ini, maka ada 7 tahapan proses penciptaan kita ini. Ini yang disampaikan dalam penjelasan hadis ini. Kemudian pada umur 120 hari dari nutfah, mulai dari alaqah dan mudghah sampai genap 120 hari, maka Allah tiupkan ruhnya. Allah tiupkan ruh, maka ketika peniupan ruh itu, maka ditetapkan kepada kita dalam rahim ibu, maka ada 4 yang ditetapkan. Yang pertama, rizki. Rizki telah ditetapkan ketika kita masih dalam rahim ibu. Ketika ruh ditiupkan kepada janin seorang ibu, kemudian ajalnya dan ditetapkan ajal kita ketika ruh ditiupkan kepada janin seorang ibu. Yang kedua, yang ketiga adalah amalnya. Yang keempat, ditetapkan baginya sengsara atau bahagia. Ini ketentuan Allah yang telah ditetapkan kepada kita dalam penyampaian hadis ini. Maka ketika janin berumur 120 hari ini,
maka akan masuk bulan kelima, maka ini berlakulah atau mulailah mau menikah lagi, tidak ragu lagi apakah dia hamil atau tidak. Di selama 4 bulan 10 hari itu sudah dikatakan dia sudah bersih, memastikan dia hamil atau tidaknya. Jadi kok dia menikah lagi, tidak ragu lagi entah anak siapa, anak situ, entah yang pertama, entah yang kedua, ini sudah pasti nih. Artinya idahnya 4 bulan 10 hari sudah membersihkan seorang wanita. Dan berlaku juga di sini juga asal hukum larangan bagi wanita yang melakukan aborsi. Kalau kita lihat dari penjelasan kejadian manusia ini, maka hukum aborsi sepakat para ulama adalah haram. Mengeluarkan janin secara paksa dari rahim seorang ibu. Kalau bahasa kedokterannya kan ya aborsi. Jadi sepakat para ulama, baik itu janinnya berumur sebelum peniupan ruh atau sesudahnya. Tapi apabila ruh sudah ditiupkan kemudian dia melakukan aborsi, maka itu lebih besar dosanya. Apabila yang telah dikeluarkan itu sudah berbentuk, kalau masih bentuk darah atau segumpal daging belum berbentuk, itu sih agak ringan. Tapi yang jelas prinsipnya melakukan aborsi ini adalah haram, sepakat para ulama. Maka dalam hadis itu juga disebutkan bahwa kita telah ditetapkan, Allah juga mengetahui semuanya tentang kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka apakah kita akan sengsara atau bahagia, apakah kita akan kaya atau miskin, telah Allah tetapkan ketika peniupan ruh. Maka tentang hal ini banyak nas dalil tentang hal ini. Maka dalam riwayat Ali bin Abi Thalib berkata atau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu jiwa yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Jika tidak, maka Allah telah menetapkan apakah ia bahagia atau celaka. Kemudian bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, jika demikian apakah kita kemudian pasrah dengan ketentuan kita? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak, tapi beramallah, karena semua dimudahkan, akan dimudahkan pada amalnya orang yang berbahagia, sedangkan orang yang ditetapkan sengsara akan dimudahkan pada amal-amal orang yang sengsara. Ini hadis yang diriwayatkan oleh dalam hal ini samsi demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu
jalan kefasikan dan jalan ketakwaan, maka sesungguhnya beruntung orang-orang yang sucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhami kepada kita ada fujur, ada takwa, ada jalan kebaikan, dan ada potensi untuk melakukan keburukan. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menuruti jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang dimasubuh rahimahullah. Maka dalam hadis ini tentang penetapan baik buruk ini adalah ketetapan tentang rukun iman yang ke qadar dan qadar. Rukun iman kepada itu yang kelima qadar, maka dia akan masuk neraka. Tetapi ada yang ditetapkan masuk surga, tapi dalam kehidupan, selama menjalani kehidupan di dunia, dia menjadi singkah orang maksiat, tetapi akhir cerita hidupnya dia masuk surga. Sebagaimana telah disampaikan guru-guru kita, ada orang yang membunuh 99 orang, telah membunuh 99. Kemudian ditanya ke guru, "Ambo ketobat wahai guru, apakah tobatku diterima?" Maka seorang ahli ini menjawab, "Enggak." Yang pertama pertanyaannya itu enggak, maka dibunuh satu jadi 100. Maka bertemulah dia seorang ulama, maka dia pun bertanya, "Wahai Syekh, wahai guru, apakah dosaku bisa diampuni karena begitu banyaknya, dan aku telah membunuh 100 orang?" Apa jawab guru atau Syekh ini? Allah Maha luas pengampunannya, tetapi engkau harus pindah dari kampung ini ke kampung sebelah, supaya tidak terpengaruh lagi dengan kerja yang lama. Kemudian apa kejadian? Dalam riwayat kita bacakan Riyadhus Shalihin, ada kisah itu dalam hadisnya. Maka adun sampainya mencapai daerah yang dituju, separuh jalan baru meninggal. Orang membunuh 100 orang tadi. Adun sampai separuh dia negeri yang dituju lah meninggal dia. Maka dua malaikat bertengkar ya, dalam riwayatnya itu. Main kurang ku jatah mbok cik malaikat yang baik. Kata malaikat yang menyiksa zabannya, aku jatah mbok. Salahnya dia selama hidupnya dia melakukan dosa. Tetapi ketika itu Allah perintahkan bumi untuk bergeser, untuk menjauhkan dia dari negeri yang ditinggalkannya. Maka riwayat ini telah diceritakan untuk menjadi pembelajaran bagi kita, bagi mayat ini dibawa oleh malaikat yang baik untuk dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Ini kisah ketentuan. Bagaimana kita memahami ini tentang takdir ini? Maka diringkaskan dalam kitab ini untuk kita mengambil argumen telah hasil akhir itulah berusaha kita semaksimal mungkin. Kemudian hasil akhir itulah yang dikatakan takdir.
diusahakan, barulah kita meyakini itu adalah takdir. Tapi ada mengamalai bahasa Arab teh. Nah, ini dalam pemahaman ini, kalau dalam ilmu kajian Islam ada namanya ilmu kalam, paham qadariyah dan paham jabariyah. Nah, di paham jabariyah ini kalau kita mempelajari dahulu semuanya diserahkan kepada Allah. Kok mendiam? Allah mendiam. Bukan kerja Allah. Ini kan kehendak Allah. Kau berzina bukan kehendak Allah. Anak kasih itu bayinya. Kita akan diberikan oleh Allah potensi yang baik, bisa membedakan akal kita. Itu salah satu fungsi akal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lawan akal itu adalah nafsu. Nah, inilah mana yang mendominasi pada diri kita, apakah akal atau nafsu. Inilah yang perperangan yang nyata yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memerangi hawa nafsu ini, apakah nafsu kita menang, maka kita akan menjadi penduduk neraka nanti. Tapi jikalau akal kita masih mendominasi, maka insya Allah kita akan dibawa kepada jalan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sedang dimasuh rahimahumullah, maka yang menentukan kita adalah masa akhir-akhir kehidupan kita. Maka dikatakan barang siapa yang meninggal mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Inilah yang kita harapkan. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam kalimat ini. Maka kita mulai selama hidup melatih mengingat mengucapkan kalimat Allah. Artinya kita berzikir baik secara lisan maupun secara batin, supaya lidah dan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menentukan ketentuan Allah, meyakini ini perlu meyakini dengan sepenuh hati tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian subuh rahimakumullah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita tetap dalam beriman, selalu dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu disampaikan, ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati ini dalam meyakini agamamu. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam akhir hayat kita nanti, supaya kita selalu memegang kalimat thayyibah ini dengan ketetapan hati, meyakini bahwasanya Allah sebagai khalik kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan karena hari sudah mulai beranjak terang.
kita melakukan aktivitas yang lainnya, dan terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.